Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Farida dengan NIM 216151007 dari kelas 2A Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan AU dari Arkananta, yang dimana tugas ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Sastra. Arkananta merupakan cerita fiksi yang ditulis oleh Sining James. Cerita ini berawal diunggah di AU atau Alternate Universe di Twitter dan aplikasi Wattpad. Kemudian diterbitkan menjadi buku novel pada tahun 2021. Cerita ini telah dibaca lebih dari 37.000 kali di Wattpad dan retweet sebanyak 61.000 serta likes 109.000 di Twitter. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang AU Twitter. AU Twitter adalah alternate universe atau alternatif semesta lain yang digunakan dalam forum fanfiction. Biasanya penulis AU akan menggunakan salah satu bias atau idolanya yang terkenal dan membuat mereka menjadi tidak terkenal, seolah-olah adalah orang yang biasa yang menjalani hidup normal. Dan kita masuk ke dalam cerita Arkananta. Arkananta, nama belakang yang dimiliki oleh 7 remaja tampan dengan karakter yang berbeda-beda. Sebuah keluarga yang dikepalai oleh Januar Arkananta, duda tampan kaya raya yang memiliki kehidupan penuh dengan kasih sayang. Arkananta tersebut terdiri dari Kavindra Nandana Arkananta sebagai anak pertama, Reiki Diandra Arkananta, Fabian Alteria Arkananta, Abelian Alteza Arkananta, Raven Narendra Arkananta, Jeano Hezekiah Arkananta, dan Ataya Rapal Arkananta sebagai anak terakhir. Pada awalnya, keluarga mereka begitu harmonis seperti keluarga pada umumnya. Karena mama mereka yaitu Agita meninggal sejak sang bungsu kecil, maka Januarlah yang memberikan limpahan kasih sayang kepada anak-anaknya. Namun, kebahagiaan itu purna kala Kavindra, anak pertama, meninggal akibat mengidap suatu penyakit. Meninggalnya Kavindra menjadi sebuah pukulan berat bagi papa dan keenam adiknya. Sang papa yang menyalahkan kematian Kavindra kepada keenam anaknya, terutama Fabian, karena pada saat Kavindra sedang sakit, ia mengajak adik-adiknya pergi ke pantai untuk melepas semua beban hidupnya. Dan orang yang pertama mengiyakan ajakan Kavindra adalah Fabian. Fabian ingin kakaknya itu merasakan kebahagiaan dan bisa mengerti apa kemauan sang kakak. Hingga setelah beberapa tahun lamanya Kavindra meninggal, Januar masih tetap dingin dan tidak memperdulikan anak-anaknya. Setiap hari di rumah Arkananta selalu ada pertengkaran antara Januar dengan anak-anaknya. Fabian yang selalu pergi jika papanya pulang ke rumah, karena jika di rumah pasti selalu bertengkar dengan papanya. Fabian sangatlah keras kepala dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Mereka selalu mengutarakan isi hati mereka kepada sang papa yang bersikap tidak adil dan acuh pada anak-anaknya. Namun sang papa selalu marah dan tidak terima dengan kenyataan yang sebenarnya. Satu persatu anggota keluarga pergi meninggalkan rumah yang telah banyak mengukir kisah mereka. Rumah yang dulu terasa nyaman mendadak berubah menjadi tempat yang tak bermakna. Pada akhirnya, Johnny yang merupakan kerabat serta sahabat Januar yang beberapa tahun ini tinggal di Amerika dan yang biasa dipanggil anak-anak Januar, Uncle Johnny, harus ikut andil menyelesaikan permasalahan di keluarga ini. Johnny yang selalu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak Januar, seolah-olah dia adalah sosok pengganti papa mereka. Hingga di suatu hari, Raven mengalami kecelakaan akibat tabrak lari. Namun sang papa tetap acuh dan tidak menampakkan kekhawatiran kepada anaknya itu. Ego serta gengsi Januar mengalahkan rasa khawatirnya kepada sang anak. Dia lebih memilih menjenguk Raven secara diam-diam saat tengah malam, yang dimana anak-anaknya yang lain sudah tertidur lelap. Namun perkiraan Januar jika tidak ada yang mengetahui bahwa dia masih memiliki rasa perhatian kepada anaknya itu salah besar. Johnny yang melihat Januar diam-diam masuk ke kamar inap Raven, serta Fabian yang selalu sadar akan kehadiran sang papa setiap malam. Kemudian setelah Raven pulang dari rumah sakit,
keluarga Arkananta tidak kian membaik, hingga pada akhirnya Ataya yang merupakan anak terakhir memberanikan berbicara kepada sang papa. Walaupun ia dan Giano masih Januar kasih perhatian, tetapi ia merasa tidak adil akan perlakuan Januar terlebih ke kakak-kakaknya. Ataya yang dapat melihat Kavindra dan selalu berbicara apapun kepada kakaknya itu, hingga Kavindra bisa menepati janji-janji kepada adiknya, ia tak bisa menepati satu janji, yaitu janji tak akan pernah pergi. Kavindra ingin Januar dapat menyayangi keenam adiknya dengan kasih sayang tulus. Dan pada akhirnya Ataya menceritakan semua hal yang ia alami. Perlahan sang papa bisa mengikhlaskan kepergian Kavindra dan berhenti menyalahkan anak-anaknya. Kemudian keluarga Arkananta pun hidup dengan bahagia setelah kejadian itu. Pesan mendidik dari kisah Arkananta dapat saya simpulkan bahwa di dalam keluarga suatu komunikasi dan kepercayaan sangat dibutuhkan. Kasih sayang antara satu dengan yang lainnya di dalam keluarga merupakan kunci dari keluarga yang harmonis. Pesan menghibur. Dari sekian banyak AU yang saya baca, AU Arkananta lah yang paling menghibur dan dapat membuat si pembaca akan terbawa perasaan ketika membaca AU ini. AU Arkananta yang tergolong ke dalam kategori romance dan family ini sangat direkomendasikan kepada para pecinta fiksi. Kesan saya, alur dalam cerita Arkananta sangat runtut dan rapi. Meskipun alur yang digunakan adalah alur mundur, cerita ini sangat menarik dan akan membuat si pembaca akan penasaran dengan cerita selanjutnya.